minasan! Chapter 123 Kaiju nomor 8 telah rilis, di mana seluruh monster pendamping yang ada di seluruh Jepang bangkit kembali sehingga menimbulkan kepanikan. Namun, kunci dalam pertarungan ini adalah Retina Numbers 1. Siapa sangka bukan Komandan Narumi yang memakainya, melainkan Kikoru. Wah, sekuat apakah Kikoru setelah memakai Retina Numbers 1, minasan? Sebelum saya lanjut, siapa tahu ada yang ingin berdonasi, silakan klik link Saweria yang ada di deskripsi ya. Tertulis pada panel awal, sosok kehancuran itu akan terlahir kembali. Diawali dari Kafka yang meminta kepada ruang operasional untuk memperluas radius wilayah berbahayanya menjadi 5 km. Kafka mengatakan bahwa dia akan muncul. Kita pun diperlihatkan entitas yang menghuni tubuh Kaiju nomor 9 kini mulai keluar. Hoshina menanyakan siapa yang Kafka maksud dia. Kafka menjelaskan bahwa itu adalah bencana terbesar sepanjang sejarah yang muncul 400 tahun lalu dan telah membumi hanguskan dunia pada zaman Edo, sekaligus sosok gabungan para monster yang hidup di bawah permukaan negara ini sejak zaman dahulu kala. Dia adalah monster tipe khusus era Meireki. Sontak, baik Keiji, Narumi, dan Hoshina sangat terkejut mendengarnya. Nah, era Meireki ini dimulai pada April 1655 sampai Juli 1658, salah satu masa dalam zaman Edo. Kita pun diperlihatkan bagaimana Daikaiju menatap Kafka dengan sangat menyeramkan, menggunakan mata yang sangat banyak di wajahnya. Kemudian, Daikaiju itu terbang sangat tinggi lalu membuka mulutnya. Mina pun merasakan intimidasi dari Daikaiju, sementara Hoshina menyadari bahwa monster tipe khusus era Meireki adalah monster legendaris. Narumi pun akhirnya tahu bahwa Daikaiju itu merupakan sosok gabungan dari para monster. Pantas saja tubuhnya memancarkan banyak sinyal listrik sekaligus. Dan inilah dia serangan pertama Daikaiju yang keluar dari mulutnya untuk menyerang Kafka. Terlihat Kafka sangat mewaspadai serangan itu. Benar saja, seluruh bangunan bertingkat langsung hancur seketika saking dahsyatnya serangan Daikaiju. Bahkan, efek serangannya juga dirasakan oleh Mina dan Narumi yang hanya bisa melindungi dirinya dari bebatuan yang terlempar. Ledakan besar pun terjadi, namun Kafka mampu menghindarinya. Kafka bertekad untuk mengalahkan Daikaiju itu dan mengakhiri semua ini. Dengan sangat cepat, Kafka memusatkan seluruh kekuatannya pada tinjunya yang ditahan oleh tangan Daikaiju. Kemudian, Kafka mulai mengumpulkan kekuatannya lagi untuk langsung menyerang Daikaiju berkali-kali. Tetapi Daikaiju mampu menepis semua serangan itu. Sesuai dugaan Kafka, Daikaiju bertambah kuat dibandingkan 400 tahun yang lalu. Kafka pun memulai strateginya, yaitu harus mendekati musuh lalu mencari letak inti tubuhnya. Tiba-tiba, tulisan rune muncul di wajah Kafka dan meledak. Kepala Kafka mengeluarkan banyak darah serta merasa kesakitan. Tapi Kafka bisa memulihkan kembali kepalanya. Kafka tidak menyangka jika Daikaiju masih terus bertambah kuat. Mustahil bisa mendekatinya kalau tidak menemukan cara untuk menghindari serangannya itu. Beberapa saat kemudian, bagian tengah tubuh Daikaiju yang berbentuk bibir mulai menganga dan ada cahaya dari dalamnya. Rupanya itu adalah teriakan yang memekakkan telinga. Mina bahkan menutup kupingnya, serta Kafka yang bertanya-tanya, apa ini? Dari dalam ruang komando, Nogizaka dengan panik menanyakan tentang apa yang terjadi. Kurusu pun melaporkan bahwa mereka mendeteksi sinyal kemunculan monster baru dalam jumlah yang sangat besar. Iharu pun terbelalak karena di hadapannya sekarang
ada dua monster yang bangkit dari kematian. Begitupun di hadapan prajurit lain, karena bangkai monsternya hidup kembali, termasuk para monster bernomor yang telah dikalahkan sebelumnya. Kurusu berteriak melaporkan bahwa semua monster yang telah dikalahkan kembali bergerak satu demi satu. Kafka pun mengetahui bahwa ini adalah kemampuan kaiju nomor 9. Kafka lalu menanyakan, sejauh mana cakupan kejadiannya? Kurusu tanpa ketakutan menyampaikan bahwa kejadiannya mencakup seluruh wilayah Tokyo. Kakak Hoshina yaitu Soichiro pun mengeluarkan lidahnya karena merasa ini menjijikkan. Namun Kurusu mengoreksi ucapannya bahwa kejadiannya terjadi pada seluruh wilayah Jepang. Sontak, Kafka dan Mina pun terbelalak karena semua monster yang telah dikalahkan kembali bangkit di seluruh penjuru negeri. Dan tiba-tiba Mina terlempar karena diseruduk oleh monster pendamping. Di hadapannya ada banyak monster yang menyeramkan. Begitu pula di lokasi Hoshina dan Narumi. Kafka pun mengkhawatirkan rekan-rekannya yang sudah kelelahan. Tapi monster pendamping yang hidup kembali mulai berkumpul. Kafka pun mulai bergerak untuk segera mengalahkannya. Tapi siapa sangka ada banyak tulisan rune yang sudah menanti Kafka untuk meledak. Kafka pun tidak bisa berkata-kata karena ketika dai kaiju berkedip, maka ledakan terjadi pada seluruh area yang mendapatkan tanda tulisan rune. Kafka kini terluka parah dengan mengeluarkan banyak darah. Kafka benar-benar tidak bisa mendekat. Hoshina yang mulai bertarung melawan monster pendamping dengan pedangnya merasa situasinya semakin gawat. Ini sama seperti tadi. Hoshina menyadari bahwa kunci untuk memenangkan pertempuran ini. Narumi pun menyambung ucapan Hoshina dengan mengatakan, memanglah numbers 1 retina. Sembari bertarung, Narumi melanjutkan bahwa kemampuan retina untuk membaca masa depan bisa menjadi pembuka jalan bagi kaiju nomor 8. Hoshina lantas memastikan bahwa Narumi sudah tidak punya sisa tenaga lagi untuk melakukannya. Narumi yang tampak ngos-ngosan karena kelelahan lalu mengatakan bahwa bukan dirinya yang akan melakukannya. Hoshina pun bertanya-tanya tentang apa yang Narumi bicarakan. Ketika ledakan masih terus terjadi, di mana Kafka tidak bisa maju untuk menyerang, hal itu membuat Mina khawatir. Namun, Narumi justru berbicara pada seseorang. Apa kau sudah selesai mempelajari pola gerakan makhluk itu melalui penglihatanku, murid bodoh? Kafka yang mendengar itu pun lalu berbalik untuk melihat sosok tersebut. Dan dia adalah Kikoru yang kini menggunakan retina mata numbers 1. Kikoru pun berdiri dengan kerennya dan membalas ucapan Narumi bahwa pertanyaannya lah yang bodoh. Dan chapter pun berakhir sampai di sini minasan. Wah, sejak kapan retina mata numbers 1 bisa dipindahkan ke Kikoru ya? Apa jadinya Kikoru yang memakai senjata itu? Apakah dengan ini Kikoru mampu membukakan jalan bagi Kafka untuk mengalahkan dai kaiju era Meireki? Sayangnya, pekan depan libur. Iya. Chapter berikutnya akan terbit hari Kamis tanggal 27 Maret. Oke deh minasan, sampai di sini dulu ya. Kita lanjut ngobrol yuk di kolom komentar. Dah.